Yang terbaru 2019 ini 2016. Saya dapat informasi bahwa Puskesmas Kelurahan Madorejo, Kecamatan Arut Selatan, Pangkalambun mendapat penghargaan ya. Penghargaan ini tidak tanggung-tanggung secara nasional ya. Benar. Sampai sejauh mana itu? Apa aja Bang inti penghargaan itu? Oke, mohon maaf ya, saya buka masker dulu biar jelas. Jadi PPKM Awards itu adalah sebagai penghargaan di dalam kita pengendalian COVID-19 yang sudah berlangsung di tahun 2019 sampai 2022 kemarin, yang hingga ada pencabutan PPKM. Kita dapat penghargaan tersebut dari Kementerian Kesehatan dengan tingkatnya adalah penyelenggara penanganan COVID-19, di mana peran kita di dalam pengendalian PPKM tersebut adalah 3D dan 1 vaksinasi, yaitu mulai dari tracing, testing, dan treatment, dan penanganan vaksinasi, di mana di Kota Waringin Barat ini Puskesmas Madorejo yang mencakup 3 wilayah kerja, yaitu Kelurahan Sidorejo, Desa Pasir Panjang, dan Kelurahan Madorejo itu memiliki populasi jumlah penduduk yang lumayan banyak, sekitar 56.000 jiwa. Otomatis epidemiologi kasus COVID-19 itu kita lebih banyak dibandingkan puskesmas-puskesmas lain, sampai petugas kita kewalahan pada waktu tahun 2020-2021, sehingga kita melakukan pelayanan 24 jam. Memang secara pelayanan kita tutup, tetapi teman-teman kita yang ada di rumah masing-masing tetap melakukan pemantauan, yaitu treatment kepada pasien-pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing pasien. Tetapi keberhasilan kita itu untuk mencapai PPKM Awards ini tidak lepas dari peran dari lintas sektor, terutama dari sektor pihak kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, untuk melakukan, terutama di dalam waktu tracing yang tantangannya sangat luar biasa, penolakan masyarakat terhadap kita. Tetapi dengan kerjasama lintas sektor tersebut, terutama di kepolisian dan TNI, masyarakat mulai sadar terhadap penanganan COVID-19 ini, dan bukan main-main. Juga peran serta masyarakat, tingkat kesadarannya sangat luar biasa, sehingga kita pun bisa mengendalikan COVID-19 ini hingga kemarin yang dicabut PPKM oleh Presiden Joko Widodo. Berarti tingkat kekompakan masyarakat cukup besar ya? Cukup besar peran aktifnya di dalam pengendalian COVID-19 tersebut. Nah, Bang, kalau kita melihat yang dinamakan PPKM itu apa sih singkatan PPKM? PPKM itu sebenarnya adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Memang sih pada tahun 2019 dan awal tahun 2020 itu masyarakat menjadi dilema terhadap PPKM tersebut. Kita ambil contoh adalah pertama itu kita melakukan testing, masyarakat itu tidak bergejala tetapi kita diagnosa sebagai COVID dengan alasan tidak boleh melakukan aktivitas atau isolasi mandiri. Tetapi dengan berbagai pendekatan kepada masyarakat bisa sadar, karena rata-rata adalah yang mengenai adalah masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, sehingga masalah perut untuk mencari makan kita serahkan kepada pihak kelurahan maupun dinas sosial untuk menangani tersebut. Makanya di awal pengendalian tersebut yang awalnya menjadi tanggung jawab puskesmas, tetapi keterlibatan dari lintas sektor baik di sosial dan ekonomi maupun pemerintah daerah sangat membantu di dalam kita mengendalikan PPKM tersebut. Saya dengar informasi ada puskesmas yang mendapat penghargaan dari pusat terkait dengan PPKM. Nah, sampai sejauh mana? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 Presiden RI Bapak Joko Widodo
menyampaikan satu anugerah atau award bernama PPKM Award. Syukur alhamdulillah Kota Waringin Barat menjadi atau mendapat posisi terbaik 2 untuk wilayah Kalimantan bersama 2 kabupaten yang lain di Pulau Kalimantan. Kemudian di tingkat fasilitas pelayanan, syukur alhamdulillah menjadi fasilitas kesehatan di Kota Waringin Barat juga mendapatkan PPKM Award ini juga. Di antaranya ini saya sebut untuk rumah sakit, ya, untuk rumah sakit Harapan Insani itu mendapatkan PPKM Award. Kemudian untuk organisasi supporting terhadap upaya-upaya PPKM, ya, PT CBI dan Abdul Rashid Foundation juga mendapatkan PPKM Award. Kemudian untuk klinik swasta, klinik dari GSPP di Astra Agro Lestari, ya, itu juga mendapatkan PPKM Award. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan pertama milik pemerintah Kota Waringin Barat, Puskesmas Madurjo mendapatkan PPKM Award untuk tingkat puskesmas. Nah, sebenarnya yang bisa menjadi alasan dasar, Bang, paling tidak materi-materi khusus ya yang menjadi persiapan sehingga mereka bisa mendapatkan itu apa sih, Bang? Ada banyak variabel yang dinilai oleh pemerintah pusat terhadap upaya penanganan pandemi COVID-19. Ya, tentu yang pertama adalah upaya pencegahan yang dalam hal ini melalui satu promosi dan vaksinasi tentunya. Kemudian yang kedua adalah pembatasan-pembatasan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Puskesmas Madurjo menjadi salah satu puskesmas dengan upaya maksimal untuk pencegahan, baik pada aspek promosi atau edukasi kesehatannya dan upaya untuk memberikan vaksinasi yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Inilah yang menjadikan Puskesmas Madurjo mendapatkan award, PPKM Award dari Presiden Republik Indonesia. Nah, di samping dapat penghargaan itu, Bang, pull up balik positifnya apa itu, Bang? Baik, tentu ini menjadi satu pengakuan ya, menjadi pengakuan bahwa penanganan pandemi yang dilaksanakan secara intens, secara sinergi semua pihak dengan ketelatenan dan kesabaran serta semangat juang yang tinggi ternyata membuahkan hasil. Ini adalah satu bukti, satu pengakuan bahwa perjuangan atau penanganan pandemi COVID-19 ini kita sungguh luar biasa di dalam satu sinergi yang baik dengan semua komponen di masyarakat. Mungkin harapannya, Bang, kepada puskesmas yang lain lah, di samping ini merupakan satu motivasi ya. Baik, saya cenderung ke masyarakat gitu ya, dan semua pihak. 3 tahun kita sudah digembleng di dalam satu perjuangan kebersamaan, sinergi pentahelik. Nah tentu ini adalah upaya menyadarkan kita semua bahwa kita harus selalu melakukan upaya keroyokan terhadap penyelesaian masalah-masalah kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, di sisi yang lain masyarakat 3 tahun kita terpapar pandemi COVID-19 tentu menjadi satu pembelajaran yang sangat baik, pembelajaran yang luar biasa untuk selalu meminimalkan atau menghindari atau meniadakan faktor risiko dari penularan penyakit. Tentu dalam hal ini kita kembali ada Germas, ya, kemudian ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini yang diajarkan kepada kita sekalian supaya kita lebih patuh, lebih tertib, lebih meningkat, lebih terlembaga di setiap tatanan perilaku hidup bersih dan sehat.
Oke, makasih.